Oke, udah ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami eh, Pratama dengan 2370513. Selanjutnya rekan saya yaitu Daniel Alto Mahendra dengan nomor NPM 2357051005 dan Imam Rifai NPM 2317051093. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil laporan rancangan antarmuka sistem login penduduk menggunakan user centered design. Pada presentasi ini yaitu kami akan menjelaskan terkait penelitian pengguna, perumusan persyaratan, desain konseptual, yang keempat prototyping, yang kelima itu pengujian dan evaluasi. Oke, untuk penjelasan pertama yaitu terkait penelitian pengguna. Pada tahap ini kami itu berfokus untuk memahami siapa pengguna utama sistem login penduduk, yaitu kelompok lanjut usia atau lansia. Kami memilih lansia karena mereka sering mengalami kesulitan saat menggunakan aplikasi digital, terutama dalam hal mengingat password, membaca teks kecil, dan menggunakan tombol di layar ponsel. Untuk mengetahui kebutuhan dan hambatan mereka, kami menggunakan dua metode. Metode pertama itu ada observasi. Kami melakukan atau melihat bagaimana lansia menggunakan ponsel dan hasilnya sebagian besar hanya menggunakan ponsel untuk berkomunikasi sederhana seperti telepon atau WhatsApp dan kesulitan saat harus login atau mengetik password. Yang kedua, kami menggunakan studi literatur, yaitu kami mempelajari penelitian sebelumnya berdasarkan referensi. Lansia memiliki kesalahan yang takut salah dalam menggunakan aplikasi dan kurang percaya diri terhadap keamanan data. Dari hasil penelitian ini, lansia membutuhkan permukaan yang sederhana, hurufnya besar, warnanya kontras, tombolnya besar, serta fitur bantuan dan lupa password yang mudah digunakan. Selanjutnya, yaitu kami masuk ke tahap 2 yaitu perumusan persyaratan. Oke. Setelah kami memahami kebutuhan pengguna, tahap selanjutnya kami merumuskan persyaratan sistem agar rancangan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan lansia. Persyaratan ini kami bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tolong di scroll. Yang pertama, kami bagi menjadi persyaratan fungsional, yaitu fungsi utama dari sebuah sistem. Pada fungsi fungsional, ini tersedia from login dengan dua input, yaitu nick dan password. Yang kedua, memiliki fitur lupa password yang mudah diakses. Yang ketiga, tersedia menu bantuan berisi panduan singkat. Yang keempat, ada menu bagian berisi panduan singkat. Sistem dapat diakses melalui desktop maupun smartphone. Persyaratan kedua, kami menggunakan non-fungsional, yaitu kualitas penggunaan sistem. Yang pertama, itu tampilan sederhana dan mudah dipahami, ukuran huruf besar dan warna kontras agar mudah dibaca. Yang ketiga, sistem harus aman dan melindungi data pengguna. Yang keempat, responsif, menyesuaikan berbagai ukuran layar. Yang terakhir yaitu tombol dan navigasi dibuat besar dan jelas agar tidak salah tekan. Dengan kedua tahap ini, rancangan sistem login yang kami buat diharapkan lebih mudah digunakan, aman, dan ramah bagi pengguna lansia. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari tahap 1 dan tahap 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Oke, baik. Di sini bab 3 yaitu desain konseptual, yaitu yang pertama ada min mapping, yaitu min mapping digunakan untuk mencetak fitur utama dari sistem login penduduk. Pemetaan ini membantu mengidentifikasi hubungan antara elemen
login seperti nick, password, tombol login, lupa password, dan bantuan. Dengan adanya min mapping, rancangan antarmuka dapat lebih terarah sesuai kebutuhan lansia. Lalu ada namanya wireframe. Wireframe ini dibuat menggunakan whimsical sebagai rancangan awal antarmuka. Tujuannya untuk menggambarkan struktur dasar halaman login sebelum dibuat mockup detailnya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada mockup. Mockup itu dapat dibuat menggunakan Figma untuk menggambarkan antarmuka dengan tampilan yang lebih realistis dan ramah pengguna. Desain mockup menggunakan prinsip user centered design atau UCD dengan font besar, tombol kontras, dan tata letak sederhana agar sesuai kebutuhan lansia. Untuk tampilan yang dibuat dalam mockup itu yang pertama ada halaman login, yang kedua halaman lupa password, dan yang ketiga adalah halaman bantuan. Selanjutnya ada bab keempat yaitu penutup atau kesimpulan, yang dimana perancangan antarmuka sistem login penduduk dengan pendekatan UCD dilakukan untuk menjawab tantangan rendahnya literasi digital pada kelompok lanjut usia atau lansia. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa lansia menghadapi berbagai hambatan, seperti kesulitan membaca teks kecil, sering lupa password, serta kurang percaya diri dalam menggunakan aplikasi digital. Oleh karena itu, diperlukan sistem login yang sederhana, aman, dan inklusif. Lalu melalui UCD ini, hal-hal yang harus dipenuhi yang pertama itu adalah antarmuka sederhana dengan input nick dan password. Lalu yang kedua fitur lupa password yang mudah digunakan. Lalu yang ketiga adalah desain responsif dengan ukuran teks besar warna kontras serta tombol besar agar mudah diakses. Hasil perancangan UI terdiri dari 3 halaman, yaitu halaman login, halaman lupa password, dan halaman bantuan. Rancangan ini diharapkan mampu memudahkan lansia dalam mengakses layanan administrasi kependudukan serta digital tanpa mengurangi aspek keamanan. Dengan demikian, penerapan UCD terbukti memberikan solusi yang tepat dalam merancang sistem login penduduk yang sederhana, aman, inklusif, serta mampu mengakomodasi kebutuhan kelompok pengguna dengan keterbatasan literasi digital khususnya lansia. Mungkin selanjutnya untuk prototyping akan dijelaskan oleh kawan saya Imam Rifai. Oke, selanjutnya itu prototyping. Nah, prototyping ini langsung ke demo saja. Jadi di sini sistemnya ada seperti ini ya. Yang pertama ini tampilan loginnya, lalu ini lupa password, lalu ada bantuan. Dan bantuannya kalau lupa password di sini selanjutnya, lalu kalau bantuannya di sini. Untuk prototypingnya, untuk tampilan pertama, jadi masuk aplikasi awal itu tampilannya kayak gini ya. Jadi ada suruh masukin nomor induk kependudukan atau NIK, lalu masukin password. Nah, jadi tampilannya sangat sederhana. Lalu bisa diklik lupa password atau bantuan misalkan lupa password lebih dahulu. Itu seperti ini tampilannya. Kalau diklik kirim seperti ini maka akan menampilkan NIK. Kalau kembali seperti ini kembali lagi. Lalu misalkan bantuan. Nah, bantuan ini ada lupa password. Masuk ke tadi halaman tadi, lalu ada cara mendaftar ini ya, masuk ke panduan. Selain itu ada juga kemana melapor, ini juga masuk ke panduan. Jadi kemana melapor juga ada di sini di bantuannya. Lalu bisa juga kembali masuk ke login seperti ini. Jadi ini untuk tampilan loginnya seperti ini, untuk cukup besar ya. Cukup besar tombol-tombolnya, lalu di sini juga warnanya cukup jelas. Di sini ada perbedaan bentuk warna, jadi sangat memudahkan sekali untuk memilihnya. Lalu selanjutnya setelah prototyping itu ada pengujian dan evaluasi. Tahap ini tuh bertujuan menilai sejauh mana rancangan antarmuka ini sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang tadi kan lansia yang dijelasin. Jadi pengujian ini menggunakan metode usability testing terhadap 3 responden di lingkungan sekitar kita. Jadi ada 3 lansia yang diuji.
Dan hasil pengujiannya untuk metodenya observasi dan wawancara langsung. Jadi kami wawancara langsung. Tampilannya tadi ya yang kami ujikan, login, lalu lupa password dan bantuan. Menggunakan prototyping Figma di HP. Hasil pengujiannya tampilannya itu 90% pengguna dapat mengenali tombol. Lalu ukuran teksnya besar, jadi responden itu sangat mudah untuk membaca. Lalu pengguna ini tidak kebingungan karena karena sangat mudah sekali untuk dipahami tombol-tombolnya, kata-katanya. Lalu ada fitur lupa password, itu sangat memperjelas langkah, jadi ada bantuan-bantuannya. Untuk kesimpulannya dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa rancangan antarmuka yang kami buat ini sangat-sangat mudah digunakan dan jelas sesuai kebutuhan pengguna lansia. Beberapa hal kecil itu dapat dilakukan seperti peningkatan kontras warna dan penambahan ikon bantuan visual. Jadi bisa kami tambahkan seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Adit selaku MC. Silakan. Oke, mungkin karena mungkin presentasi kami tentang penerapan aplikasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.